pabrik Fathahillah. Dah. Assalamualaikum teman-teman. Jadi kita udah sampai di mana namanya? Kota Tua. Ya, kita sampai di Kota Tua. Kita baru turun dari kereta, terus lihat hujan banget. Hujan banget. Nah, kali ini kita mau explore Museum Fathahillah. Oke, sekarang kita kenalan dulu. Nama saya Fatan. Saya Gumarang. Kami perwakilan dari kelompok 3, sebelah saya Tek 2. Yes, ini yang videoin ada namanya Miftah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan. Oke, kan tadi udah. Lanjut. Oke, nama saya Muhammad Ibrahim Marafi. Ini baru cowok yang cewek. Woi, nih. Kenalan. Mana kabar? Ngapain? Nah, nama saya Alicia Diza Nadira. Nama saya Sukma Zarani. Nama saya Fitri Adiza. Nama saya Dibita Fitria. Ya, itu aja mungkin kenalan. Next di museumnya. Bye-bye. Kalau perkenalkan, nama saya Aidan. Dan ya semoga aja nanti kedepannya nggak deras kayak begini. Semoga aja cuacanya aman dan tinggal ya nggak? Ya, jujur ini kayak di UK. Kita sekarang mau jalan langsung ke Museum Fathahillah. Let's go. Naiknya bisa apa aja transport umumnya? Tadi kita naik apa? Oke, tadi kita naik, pertama kita naik motor dulu ke stasiun. Lalu kita naik KRL guys. Kita naik KRL ke arah Jakarta Kota. Waktu tempuhnya kurang lebih 1 jam lah. Itu kita turun, nah kita keluar arah pintu ke arah Kota Tua guys. Itu. Oke. Oke guys, ini kita kehujanan nih. Gitu dong. Maju terus. Ini kita lagi mau OTW ke museumnya guys, Museum Fathahillah. No, di depan no. Lurus. Mentok ke kiri. Nah, itu letak museumnya situ guys. Ini kondisi Kota Tua sekarang. Hah? Jam berapa? Sekarang jam 10. Kan jam 10.38. Jujur. Ya, kayaknya nanti malam bakal rame lah. Iya. Oke guys, langsung aja. Tunggu aja sih nanti di dalam museumnya. Lebih seru kayaknya. Oke, dadah. Oke guys, kita sudah di museumnya nih. Kebetulan banget di depannya nih. Tadi kan udah kasih tau jalannya. Ini tuan masuknya guys. Harga tiketnya tuh itu tuh. Nah, lanjutin kan? Oke. Kita sudah sampai di Fathahillah. Langsung aja kita obrol pabrik Fathahillah. Ya, jadi kita di sini ini udah nyampe ke Museum Fathahillah. Nah, di sini itu ada harga-harganya nih. Nah, harga-harga dari Selasa sampai Jumat ataupun bisa kerja weekday itu harganya untuk dewasa 10.000, untuk mahasiswa 5.000, untuk anak-anak 5.000 dan wisatawan itu 50.000. Nah, di sini juga ada yang Sabtu Minggu atau bahkan bisa weekend. Nah, untuk dewasanya itu 15.000, untuk mahasiswanya itu 5.000, untuk anak-anak atau pelajar itu 5.000 dan wisatawan itu 50. Di sini juga ada rombongan atau grupnya. Terus jam operasionalnya itu jam operasionalnya dari jam 9 sampai jam 3. Nah, terus di sini juga ada pemakaian aset daerah. Nah, sekian. Oke teman-teman, kita udah sampai Museum Fathahillah. Sini agak dingin. Oke, kalau mau lihat ke belakang, ini ada kerangka manusia. Banyak lagi dari alam. Ini kayak kerangka manusia yang udah ribu banget, semakin tinggi di sini. Terus di buka-buka gitu. Jadi itu. Kita lanjut ke tempat yang lain. Ayo jalan. Itu saja. Hah? Gua foto. Oke teman-teman, kita di sini di Batavia Bridge. Ini tuh kayak penyimpanan apa gitu. Jadi tapi saya nggak tahu yang namanya apa. Ya karena nggak ada penjelasannya juga ya. Iya, penjelasannya di situ. Terus juga penjelasannya pakai bahasa apa? Bahasa Belanda. Pakai bahasa Belanda. Ini Belanda. Kita belajar lagi bahasa Belanda ya. Oke, let's go. Oke teman-teman, sekarang kita lagi naik tangga menuju ke lantai 2. Kita bakal ngeliat hal-hal
hal seru apalagi yang ada di Museum Fathahillah ini. Pasti ini kayak bakal seru banget ya, soalnya ini kayak sejarah-sejarah leluhur kita zaman dulu dari tahun Dari awal banget kan? dari awal banget kayak literally Masa purba. 1600. Itu kita kayak nggak kepikiran ya tahun segitu udah ada apa aja. Jadi karena kita nggak tahu, kita bakal ngeliat hari ini di sini. Let's go. Udah. Oke, di sini kita sudah di dalam ruangan yang mencekam banget. Hawanya hawa-hawa zaman dulu, zaman berapa? Zaman 19 Batavia ya, Jun. 1607 lah istilahnya. Ini tuh timber juga. Ini apa berkatan baru, berapa aslinya lama juga. Kalian masuk ruangan ini di belakang di gunak ini nih ada hawa-hawa penjajah. Percaya emang. Oh iya. Udah nggak apa-apa. Namanya vlog mah ya ada gaga ini nggak apa-apa. Oke, yang pertama itu dari bagian pertama atau kiri. Nah, ini Raja ketiga Kerajaan Mataram, Sultan Agung Hanyokrokusumo memimpin upacara sebar. Selanjutnya, bagian dua atau tengah, pertempuran antara pasukan perang Mataram dan tentara dari VOC di dekat Benteng Batavia pada tahun 1628. Selanjutnya, yang terakhir itu ada bagian ketiga atau yang kanan, Kiai Rangga atau mata-mata yang dikirim oleh Mataram bertemu dengan Dervis Terjun Gor. Nah, lanjut di sebelah sini itu ada pembuatan lukisan Sultan Agung. Jadi Sultan Sujojono ditugaskan oleh Gubernur DKI Jakarta pada saat itu untuk membuat lukisan bertema pertempuran Sultan Agung dan Kon. Nah, di sini juga ada prosesnya, ada nama-namanya juga dari mana sampai sini. Jadi tahun 1973. Ini ada gambar-gambaran dari ini S Sujojo Center. Di sini tuh ada gambaran tentara Belanda lari tunggang anggang. Gambarannya gambaran langsung dari perangnya, tapi ini di copy. Ini ribut. Ibut. Ribut, tonjok-tonjokan. Tuh. Kira-kira begini latar belakang pertempuran. Oh, Ini latar belakang pertempuran Sultan Agung. nah ini tokoh-tokoh sini. Tokoh yang versus digambar, Pati. ya itu yang gambar Sujojo center midfielder. Nah, lanjut di sini ada ini guys, tokoh yang paling terpenting Sultan Agung teman-teman. Ini gaya apa ini? Gaya duduknya. Gaya posisi duduk. Gimana? Oh iya. Nah ini sedikit bagus lanjut ini guys tokohnya dokter Dudarsono Sujojo atau lebih dikenal dengan nama Sujojono 1939 sampai 1986, tokoh penting di dalam seni rupa modern Indonesia. Tuh. Halo teman-teman, kita udah sampai di tempat senjata-senjata di sini. Ini dulu gua pakai buat bantuin teman-teman gua melawan musuh yang mau kita lawan. Nah, senjata ini kalau yang ini ditemuinnya Inggris ya? Iya. Ini yang digunakan tentara Eropa. Ini yang digunakan tentara Eropa untuk datang ke sini kayaknya ya. Nggak tahu deh. Tidak Saya mas baca. Sini yang dipakai oleh ini yang dibuat dari China. Oke. Dia lebih ke shotgun gitu ya, dari Iya, dalam gitu. shotgun. Shotgun apa senapan sih? Keluarnya satu peluru. Atas senapan deh, bos, shotgun. Oh iya. Ini dulu gue jadi nostalgia banget. Ingat zaman-zaman gue dulu susah payah merebut kemerdekaan Indonesia menggunakan senjata ini. Nanti kita bakal lihat lagi perjuangan-perjuangan atau perang-perang sejarah yang ada di sana. Let's go. Kita sekarang Ada di bagian datangnya. Provinsi Jakarta dan pendirian Batavia. Pada tahun 1610, perjanjian pertama antara Pangeran Jaya Jakarta atau Pangeran Jaya Krama menguasai Jayakarta yang diwakili Jacques I. Hermit dengan amanat dari Raja Belanda Mauritius de Nassau untuk membeli sebidang tanah dengan harga 1.200 Ridge Daalder di Talangka, Jakarta. Kalau bisa dibilang sekarang itu namanya Jakarta. Guna mendirikan kantor dagang VOC di timur Sungai Ciliwung.
Selanjutnya pada tahun 1615, Inggris mengadakan perjanjian dengan Pangeran Jayakarta untuk mendirikan benteng dan kamar dagang di barat Sungai Ciliwung. Kita pada tahun 1618, persaingan politik dan ekonomi antara Inggris, Belanda, dan Banten semakin meningkat dan berisi memanas. Penangkapan kapal Belanda oleh Inggris dijawab dengan Belanda membakar kantor dagang Inggris di Jakarta. Banten mendukung Inggris. Sementara J.P. John pergi ke Ambon untuk mendapatkan bantuan dari Prussia. Selanjutnya pada tahun 1619, pada akhirnya Banten menjadi kekuatan yang mendorong Inggris keluar dari area ini. Begitu juga Pangeran Jayakarta yang diperintahkan untuk keluar dari wilayah kekuasaannya. Dulu, udah. Sekian. Terus di sini nih, Matan, ini apa nih? Ini miniatur kapal VOC. Jadi ini tuh kapal yang digunakan oleh VOC untuk datang ke wilayah Nusantara untuk menguasai Batavia. Batavia. Ini juga banyak ilustrasi datangnya VOC ke Batavia ya. Di sini tuh. Saya mau lihat ya, ini udah bagus. Ini kayak bagus banget lukisannya. Ini nggak tahu siapa yang lukis, tapi lu keren banget ya bisa lukis ini. Terus realistik ini kita bisa apresiasi dulu. Sekarang kita nggak tahu kan. Lanjut, di sini ada uang kertas yang ada di Indonesia beberapa tahun lalu. Di pertama ini ada uang kertas masa pendudukan Jepang yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jepang di tahun 1943. Lanjut, yang kedua, di sini ada uang kertas setelah kemerdekaan. Jadi dari yang sebelumnya ini dicetaknya pada tahun 1953. Lanjut yang ketiga, di sini ada uang kertas Jenderal Sudirman. Dia lebih lama keluarnya karena pada tahun 1968 oleh Bank Indonesia. Terus lanjut di sini ada koin-koin. Nah kalau di bagian ini itu koin di negara Indonesia sendiri. Jadi ada beberapa, ada 500, 200 rupiah, 750 dan lain-lain. Kalau yang di sebelah sini itu ada mata uang koin yang dari beberapa negara. Ada dari negara Inggris, negara Arab, Belanda, Spanyol, dan lain-lain. Jadi dari Balai Kota menjadi Museum Jakarta itu sejak pembentukan Gemeenti Batavia pada 1905, The Oud Stadhuis atau Balai Kota Tua berfungsi menjadi pusat administrasi Batavia sebelum kini menjadi museum. Nah, selanjutnya di sini itu ada bordes. Sebelum adanya perluasan bordes di bagian depan gedung, pemerintah kota menyediakan panggung kayu yang dikeluarkan dari gudang dan dipasang di lapangan depan balai kota. Nah, di sini juga ada balai kota kembar, yang dimana bangunan ini itu berbentuk seperti bangunan di Amsterdam. Nah, kalau di lini masa perubahan ini itu berisi tanggal-tanggal perubahannya, yaitu pada tanggal 1 Juli 1620 sampai 1974. VOC dalam lintas sejarah Indonesia. Yang pertama ada 1602 berdirinya VOC. 1610 VOC menduduki Batavia yang kemudian dijadikan pusat VOC pada tahun 1619. Pada tahun 1615 VOC memiliki 50 kapal dagang yang berlayar di jalur-jalur perdagangan VOC kemudian menjadi 150 kapal di akhir abad ke-17. Pada tahun 1652 sampai 1654 perang antara Inggris dan Belanda yang pertama. Habis itu 1653 VOC mendirikan kantor di dagang di Cape Town, Afrika Selatan. Habis itu 1661 sampai 1662 VOC kehilangan kontrol atas Formosa. Selanjutnya 1665 sampai 1667 perang Inggris sampai perang
Belanda kedua. 1667 VOC kehilangan klaim atas Cape Town akibat Perang Inggris Belanda kedua. 1672 sampai 1673 Perang Inggris Belanda ketiga. 1780 sampai 1784 Perang Inggris sampai Belanda keempat. Inggris memblok semua kapal VOC yang mendekati Belanda. 1783 VOC kehilangan separuh kapalnya. 1799 VOC dinyatakan bangkrut. Jadi di sini ada beberapa bangunan yang ada di negara Indonesia pada zaman dahulu. Nah, di sini ada Istana Negara Presiden, terus ada Istana Merdeka, ada juga Gedung A.A. Maramis dan Gedung Kesenian Jakarta, terus juga ada Kantor Pos Pasar Baru, Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Wayang dan juga Stasiun Jakarta Kota. Jadi di sini ada penjaga bawah tanah. Ini gila, rasanya gak enak banget di dalam, pengap. Gue jadi ngebayangin dulu orang-orang di sini masuk dalam penjara ini kayak bertahun-tahun disiksa di sini di dalam. Gue jadi keinget dulu gue masukin orang ke sini, gue merasa bersalah sih sekarang. Thank you. Nah, jadi kita udah selesai nih untuk menjelajahi museum-museum di Fathahillah. Gimana nih kesan pesannya? Ya, jadi kita dapat mengetahui sejarah-sejarah yang ada di sini, yang ada di Indonesia Dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Dan juga kita bisa tahu nih gimana masa prosesnya Batavia menjadi Jakarta dan menjadi Jakarta. Dan di sini juga terdapat runtuhnya atau bangkrutnya VOC. Dan buat kalian semua nih, bagi pelajar-pelajar yang pintar, smart people, jangan lupa datang ke sini bawa kartu ID card kalian agar harganya goceng. Ya nggak, Tan? Iya, di sini gue jadi nostalgia banget zaman-zaman gue dulu. Apa ya? Datang ke Indonesia dari Belanda jauh-jauh banget karena gue di sini mau jualan. Dulu zaman dulu tuh gue tuh kayak bagian dari VOC, gue tuh salah satu petinggi VOC lah. Nah itu jadi kayak bikin gue nostalgia banget gue kesini dan gue merasa senang banget. Barang-barang masih ada sih, masih original semua. Ya itu senang banget sih buat gue. Di sini tuh kayak menurut aku seru banget karena kita tuh bisa tahu banyak gedung-gedung yang ada di Indonesia tuh pada zaman dahulu tuh bentuknya kayak gimana gitu, terus dijelasin juga sejarahnya, jadi kita tahu zaman dahulu tuh gimana sih gitu. Seru banget ya, karena di sini tuh kita bisa tahu nih perjuangan bangsa Indonesia dari tahun mungkin abad ke-16 sampai sekarang gitu ya. Terus kita di sini juga tahu nih barang-barang apa yang dipakai, terus jadi identik dengan bangsa Indonesia yang menggunakan tombak dan bahasa Belanda yang menggunakan senapan-senapan pada kala itu untuk datang ke Indonesia. Di sini kita bisa tahu tentang sejarah-sejarah yang ada di sini dan isi-isi semua sejarah yang ada di sini ya. Lucu banget. Iya. Tadi dari awal masuk kita udah ngeliat dari zaman masih menggunakan kapak batu, dari mereka masih masa-masa pertanian ya, awal masa bercocok tanam sampai naik ke atas masa-masa dari Batavia menjadi Jayakarta menjadi Jakarta. Kita sudah berada di luar museum yang tandanya mungkin sampai sini aja vlog kita tentang Museum Fathahillah ini. Kita akan kembali ke kota kami semua, Depok, sebagai pelajar biasa. Ya nggak guys? Betul kan? Betul. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.